Berapa kali orang bersyukur karena mujizat besar itu? Atau kita hanya tunggu ketika kita sudah di kursi roda dan bangun yang itu adalah mujizat? Berapa dari antara kita yang bangun besok pagi dengan senyum dan rasa syukur untuk hidup, untuk matahari, untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan, untuk udara yang Tuhan berikan untuk supaya kita hidup? Berapa dari antara ibu-ibu yang ketika suaminya pulang, memeluknya dengan rasa gembira, rasa syukur karena pulang hidup, pulang tanpa cacat, walaupun capek? Berapa dari antara kita yang anak-anak ketika makan siang tidak tahu cuci piring sebagai ucapan syukur? Berapa dari antara anak-anak yang ketika dia mau memboroskan apa yang diberikan ke orang tua, dia ingat setiap tetesan air mata dan keringat yang jatuh dari dahi orang tua untuk mendapatkan sesuap nasi? Berapa kali sang istri ketika dia mau memboroskan semua gaji suaminya, dia pikir bahwa kadang suaminya menangis di dalam kediamannya, di dalam rasa sepinya. Ketika dia pulang rumah dan istrinya tidak menjadi sahabat yang bisa mendengarkan keluh kesahnya, hanya mengomel. Siapakah dari suami dia yang ada di room ini yang ketika istrinya hamil, dia bilang, sayang mama, saya yang masak, saya yang sapu, saya yang setrika? Ataukah dia ketika pulang kerja duduk santai sambil nonton bola kaki dan teriak, ma, makan malam sudah atau belum? Kopi. Siapa dari antara kita yang adalah anak-anak yang mengatakan, ma, akhir pekan kalian dua, papa dan mama, tinggal di tempat, saya yang sapu rumah, saya yang ngepel rumah, saya yang bersihkan ini? Atau ke akhir pekan bilang, ay mama, makan pagi sudah belum? Pulsa habis. Bantu orang tua. Siapa dari antara bapak-bapak sebelum menghabiskan gajiannya di moke, di alkohol, di judi online, pikir, saya punya istri ini ada BH baru atau tidak, ada lipstick baru atau tidak, ada parfum atau tidak? Nanti kau salahkan kau punya istri kalau tidak ada parfum dan kau lihat perempuan lain yang punya parfum, yang punya bibir merah. Investasi terbesar dari seorang suami itu ada di dia punya istri. Istri-istri jangan malas. Kalau ada makanan di rumah, masak. Jangan bilang, sayang saya sibuk sekali urus anak dan rumah, engkau beli masakan Padang. Padahal berjam-jam di HP, gosip dengan tetangga. Lalu kamu salahkan Tuhan Allah, bilang tidak beri kamu mujizat. Tidak gunakan mujizat yang Tuhan beri. Masih bisa lihat, masih bisa omong, masih bisa berbicara, masih bisa dengar, masih bisa bekerja, masih bisa merasakan dan mencintai yang sesungguhnya. Lalu kamu salahkan. Lalu mulai dengan rasa sedih. Mujizat itu nyata. Tapi hati bilang, Tuhan menderita. Macam seperti itu. Setelah menikah 10 tahun, tanya le, Tuhan, ternyata saya punya istri begini, kenapa kau tidak kasih tunjuk waktu masih pacaran? Ingat, mencintai adalah mampu menerima apa yang kau belum lihat waktu masih pacaran. Kalau ada persoalan dengan istrimu, kau jangan panggil mamamu, jangan adu ke mama mantu. Engkau tuh menikah bukan dengan mama mantu, engkau menikah dengan anaknya. Mulai lagi provokasi supaya berkelahi di antara keluarga. Selesaikan dengan dia yang kau nikahi. Tutup, kunci pintu kamar itu, selesaikan di dalam. Setelah baku marah, ya baku peluklah.
Jangan sampai seperti cerita yang satu istri bilang, tetangga itu, istri tetangga tidak tahu cuci rumah, cuci baju kotor sekali. Hari ketiga yang sama, hari keempat, suaminya bangun pagi-pagi dan lap kaca rumah. Lalu istrinya bangun begitu, ternyata istri sebelah sudah tahu cuci rumah karena lihat saya bagaimana saya cuci. Suaminya bilang, engkau nih, saya tadi pagi bangun jam 5 pagi, bersih kita pun kaca jendela. Selama ini kotor kita tidak bersihkan, makanya kita lihat keluar kotor. Bersihkan kaca jendelamu. Dan aku akan melihat bahwa orang lain juga positif dalam hidup. Ingat, apa yang dikatakan orang lain adalah opini mereka. Tetapi apa yang ada di dalam keluargamu, perkawinanmu, tanganmu, hatimu adalah keputusanmu. Jadi bahagia. Atau pepatah Spanyol mengatakan, atau pepatah Kolombia mengatakan, ropa sucia lava en la casa. Pakaian kotor cuci di dalam rumah. Jangan cuci di tetangga supaya tahu semua pakaian kotor. Siap Romo, berarti Begitu ya Thomas. Lalu kau bilang mujizat tidak nyata. Engkau bangun dan masih bernapas itu mujizat Thomas. Jangan tunggu. Cari Tuhan ketika Tuhan saya cari engkau ketika umur 80. Buat apa lagi kau sudah di kursi roda? Susah pergi misa. Selama masih muda kau buat apa? Kau kira Tuhan Allah itu Tuhan hanya untuk orang jompo yang sudah di kursi roda? Dan itu kau tidak anggap mujizat ketika engkau masih bisa berjalan. Makanya banyak orang pergi KKR. Pergi di sana ada pasar mujizat di KKR tuh. Kamu pasarkan mujizat Tuhan Allah. Kapan Tuhan Allah buat mujizat? Kumpulkan orang. Mulai juallah, jual ini air, jual ini minyak. Itu ada yang satu bilang yang Natal itu, ada minyak urapan. Iko ambil air dari mana? Satu pasutri ini datang ke saya, aduh istrinya ini nih, parah sekali omong tidak pernah berhenti. Tadi saya belum dengar suaminya omong satu kata pun. Persoalan bukan ada di suaminya, persoalan ada di istri. Yang saya bilang, saya sengaja pergi ke dapur ambil satu botol air. Saya bilang tidak, ini air yang dari Fatima, dari Lourdes. Saya bilang, Mama tua ini air nih mujizat sekali. Bagaimana Ma? Dia tanya, Romo bagaimana? Kalau engkau mau marah kepada suami, mau kata-katain dia, Mama taruh air di mulut, jangan minum, jangan buang. Sampai Mama punya rasa marah itu selesai, baru minum airnya. Memang benar, mujizat sekali. Thomas, mujizat. Kenapa? Ketika dia mau marah, dia taruh air di mulutnya. Kalau orang ada air di mulut, dia tidak bisa omong, toh? Kalau air ada di mulut, dia tidak bisa omong. Dia, saya bilang, larang, jangan minum, jangan buang. Sampai engkau punya rasa marah selesai. Setelah itu, 2 minggu lagi dia tanya, Pater, air dari Lourdes masih ada? Saya bilang, iya banyak sekali. Saya pergi ke dapur ambil air yang di keran itu. Dari lucu-lucu seperti itu tuh. Kalau orang kan ada air di mulut kan tidak bisa marah. Siapa yang ada yang air di mulut dia bisa omong? ya si Romo, penyakit generasi sekarang ya suka membandingkan nasib mereka dengan yang di sosmed Romo. Jadi ya bersyukur itu jadi susah gitu loh untuk masyarakat modern. Yos Doris, tapi saya bukan dukun ya. Hanya itu namanya pendampingan ya. Bagaimana mendampingi seseorang dengan cara yang sederhana, dia bisa membantu dia untuk bisa mulailah berpikir tentang itu. Ya, karena di dunia sosmed itu punya 2 hal. Yang pertama, orang hidup karena like, berapa like, dia merasa diri identitasnya ada di like. Berapa komentar yang diberikan, artinya apa yang dikatakan orang lain itu membentuk identitasnya, harga dirinya. Dan ingat, besar adalah mereka yang ketika menerangi tanpa harus meredupkan cahaya orang lain.
Besar adalah mereka yang ketika menaiki tangga kesuksesan tanpa harus menginjak orang lain. Besar adalah mereka yang seperti Maria menjadi ibu yang besar dari Allah yang besar, hanya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ingat sekali, besar adalah mereka yang menerangi, yang menjadi terang tanpa harus meredupkan cahaya orang lain. Besar adalah mereka ketika menaiki tangga kesuksesan tidak harus menginjaki orang lain. Siap. Itu ada teknik yang teknik pendampingan psikospiritual. Ternyata yang ada tuh di kepalanya. Kepalanya mengatakan saya itu seperti ini, saya tidak bisa berubah. Secara psikologi secara psikologis setelah 40 tahun itu memang sangat susah untuk merubah. Oh iya, mental blocking ya, Romo ya, kayak trauma masa lalu begitu, trauma. Ya. Bisa gunakan teknik itu untuk membantu dia untuk membuka ya. Tadi seperti ibu tadi tanya lagi, masih ada air kah? Secara mental kita bantu ibu, taruh aja air yang ada di rumahmu, selesai, begitu kan? Ya, egois, kita masuk dalam egois itu dia membutuhkan untuk apa namanya, ego itu butuh diberi makan. Contohnya begini, Pio, ini nih coklat ini dari Swiss, dibuat dengan peralatan yang sangat canggih. Waktu kau terima Pio, apa yang kau rasakan? Mahal karena dari Kau luar rasa negeri bilang, kan. "Wih, saya berharga datang dari Swiss begini." Lalu sekali bilang, Iya. lalu saya tanpa penjelasan saya beli yang coklat Indonesia punya, saya serahkan kepada engkau. Rasanya bagaimana? Ya, biasa saja Romo. Biasa saja. Oke. Sekarang ada dua hal. Contohnya Thomas. Yang akan berbicara malam hari ini Om Thomas. Selesai. Oh, Pembicara malam hari ini adalah Profesor Dr. Thomas, menyelesaikan doktoralnya di sini, menyelesaikan magisternya di sini. Engkau rasa bagaimana ketika engkau diperkenalkan dengan seluruh atribut intelektualmu? Egonya Yang membesar muncul. atau mengecil? Membesar. Membesar. kepala besar. Jadi kepala besar. Jadi ego seseorang itu bisa. Ego itu butuh diberi makan. Tetapi pada porsi yang tepat. Karena kalau tidak, ego ikut akan menjadi konflik dan pertentangan. Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 4. Itu sampai dengan egomu ke Tuhan. Ketika engkau memaksakan Tuhan untuk menggenapi apa yang engkau mau. Lihat dasar dari ego, sumber dari ego itu ada di sini. Bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya relasi sosial, tetapi juga relasi spiritual dengan Tuhan. Engkau baca sendiri Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat. Barang siapa yang hendak menjadi.
Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ingat, dosa juga lahir dari situ. Memuaskan egomu. Itu sangat jelas. Kita sandingkan ke manusia pertama ya. Kejadian 3 ayat 6. Bantu dulu bagaimana ego, dosa dan ego. Ini penting sekali kita lihat di situ. Kenapa Hawa makan dari buah itu? Dia melihat apa? Keinginan hatinya. Wow, dan dia merealisasikan keinginan itu dan makan. Dan jatuhlah dalam dosa. Pemenuhan ego ini yang membuat kita seperti itu. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatan. Lagi pula pohon sedap, itu ingat, baik dan sedap adalah konstruksi keinginan. Keinginan. Kan begini toh. Contoh Marsada, kalau cewek jalan di samping bilang, "Ui, ngana body pica-pica, ngana punana pica-pica." Mulai dari situ kan? Ui. Body aduhai. Contohnya nih, Marsada, engkau di sini. Marsa. Iya, iya siap Romo. Marsada, engkau gemuk, gendut. Istrimu selalu lihat engkau dengan mata, suami gemuk, jelek, begitu toh. Contohnya kecil. Tahu-tahu di tempat kerjamu ada satu yang bilang, "Aduh Marsada, engkau pun body, aduhai." Engkau rasa bagaimana? Senang Romo. Senang, sedangkan istrimu tidak pernah omong seperti itu. Bisa mengerti? Iya. Makanya mulai jatuh bilang, serius nih, mulai besok mulai pakai pakaian yang rapi supaya memuaskan kelihatan memuaskan keinginan bahwa saya seperti itu. Ini pelan-pelan ya teman-teman. Makanya tadi perempuan tadi melihat apa? Dan ketika melihat itu, dia tidak jatuh sendiri, dia mau jatuhkan dengan orang lain juga. Baca selesai ayatnya. Belum selesai 6-nya. Start dari ini deh. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Menarik hati, cukup. menarik hati artinya keinginan ya teman-teman. Iya. Kenapa? Menarik hati. Hanya diterjemahkan ke Indonesia menarik hati, sebenarnya keinginan nih. Dia menginginkan itu. Karena itu dosa itu lahir dari keinginan. Yakobus 1 ayat 14-15. Yakobus 1 ayat 15. Oke. 14-15. Dan apabila 14-15. Oh, 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dan ingat, lahir dari keinginan. Dan ketika keinginan itu direalisasi, melahirkan dosa. Dan ketika dosa itu sudah matang, melahirkan kematian. Maka tadi yang tanya tadi apa tema tadi kita sudah. Siapa yang tanya tadi tema tadi? Lupa. Siapa nanya? Marsada yang tanya atau Thomas? Turangga. Turangga tentang mujizat tadi. Oke. Ayo. Mikel, oke. Terima kasih. Seperti itu ya, kita kalau melihat analisa bahwa saya tidak mau ngomong tentang Sigmund Freud punya psikoanalisis, saya tidak mau sampai ke sana ya. Bisa semua omong tapi biar tidak usah hari lain lagi. Kita ambil hanya karena ini tentang jangan hilang lagi ya. Kita ambil sistem seperti itu. Tetapi ingat bahwa kita bisa melihat sudut pandang ego dari prinsip cinta yang dimiliki oleh orang Yunani. Kalau kita cinta sebagai cinta selesai. Tapi orang Yunani mendefinisikan cinta dalam 3 konsep. Eros, Philia, dan Agape. Pasutri yang terkasih.
jangan pernah matikan, jangan pernah padamkan erotisme di dalam perkawinan. Karena langkah untuk mencintai pertama itu dari yang kelihatan ini. Contoh kecil, adakah ibu-ibu di sini? Tidak ada. Ibu-ibu ada tidak? Tidak ada Romo. Di sini semua bapak-bapak ya. Tropi ibu atau bapak? Tropi? Tropi. Tropi 1, tropi 2. Oh ya, saya. Halo? Halo tropi. Maaf ya teman-teman, saya pernah di-report dengan orang yang di atas tapi tidak mau ngomong. Oke. Oh ya, John saya sudah kenal. Oke, ini penting sekali ya teman-teman. Penting sekali dalam pengertian ini. Ya, ketika engkau diampuni dosanya itu sudah mujizat. Jadi jangan lupa itu. Yesus sudah memberikan mujizat pengampunan dosa. Kenapa kamu tidak pergi? Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Sebuah mujizat yang paling besar di dalam kehidupan kita, yaitu dosa kita diampuni. Kenapa tidak pergi mengaku dosa? Oke. Kembali lagi tema penting tadi ya. Tentang ketika jangan padamkan erotisme di dalam perkawinan. Ketika ketertarikan jasmanimu satu sama lain. Ketika mulai dari pacaran pertama. Siapa yang ada istri di sini? Yang sudah ada istri di sini? Dari yang ada di atas Ertus ada istri. Saya Romo, saya. Saya Romo. Ertus. Oh, Ada Romo, ada. Oke, Ertus, engkau buka kau punya mic. Ertus. Ketika tatapan pertama Romo, kepada istrimu yang sekarang waktu menjadi pacar itu, yang kau lihat pertama itu apa? Pandangan pertama. Ertus. Sifatnya Romo. Nah, sifat kau belum tahu. Pandangan pertama langsung sifatmu mana? Kau jangan tipu saya di sini. Cantiknya. Apa yang cantik Cantiknya, dari Romo. bagian tubuhnya? Jujur saja. Jujur. Ertus, apa yang menjadi daya pikatmu dari istrimu? Engkau istri ada di situ, kau buka dia mic dulu. Tidur Romo, lagi tidur dia. Apa yang kau lihat pertama dari istrimu waktu itu masih pacaran? Fisik Romo. Ya apanya bagian dari fisiknya? Telinganya, Wajahnya, matanya, hidungnya, mulutnya, giginya, wajah. rambutnya, badannya, Wajah- pinggulnya, wajahnya, Romo, kakinya. Semuanya Romo. Aduh, kau nih tipu saya bagaimana? Kau lihat pertama apa? Nih. Malu di sini bapak-bapak kalau kita tanya dia malu. Wajahnya Romo. Iya, bagian apa dari wajahnya? Jujur. Kita butuh orang yang mau jujur nih, ayo. Lesung pipi Romo. Oh ya, lesung pipi. Oke, engkau perlu lesung pipi. Santai saja, santai. Ertus, engkau apanya dari istrimu? Semuanya Romo, semuanya. Kau macam sudah lihat semua. Bagaimana kau nih? Ini macam lebih dari tuan Anda lagi sudah lihat semua nih. Teus, kau lihat apa istrimu pertama waktu masih pacaran? Muka, pater muka. Ya, muka dari mana? Dia bilang, aduh, muka pun cantik. Muka kan. dari hidung. Oh ya, dia pun bibir itu kalau dia taruh merah-merah sedikit begitu kan, seperti itu. Oke, Thomas, engkau lihat apa? Perempuan pertama dalam hidupmu? Apa? Perempuan pertama, saya belum menikah sih Romo. Kalau itu saya tanya, masih jomblo. Pio dan Thomas nanti akan tanya. Oke. Oke, ada yang tulis di bawah, silakan pergi. Silakan type. Oke, yang punya istri, yang ibu-ibu waktu lihat suaminya pertama bilang, "Wih, dia pun cara jalan itu gertak ya seperti itu. Pumbodi lah ya seperti itu kan, kami orang timur seperti itu ya cara lihat. Itu yang kita namakan itu namanya erotisme dalam pengertian yang fisik ya teman-teman. Tapi ingat bahwa yang fisik juga akan berubah. Suaminya dulu jalan tegap lurus, sekarang sudah buncit, maju perut, pantat mundur. Kenapa? Minum, tidak olahraga lagi, semuanya berubah. Istri sekarang sudah jadi istri, anak pertama Sumali melar, namanya gendut. Ketertarikan erotik fisik ini berubah.
Dia tidak seperti yang dulu lagi. Kadang itu mempengaruhi ya teman-teman. Kalau kalian tidak punya lagi keinginan erotik ini, kasihan jadi suami istri. Akan jatuh ke dalam rutinitas yang sama saja. Dulu karena tangannya bagus, badannya bagus, jalannya gandeng tangan. Waktu jatuh pacarnya, aduh sayang, saya bersihkan sekarang sudah jadi suami. Kalau istrinya jatuh, sudah tua juga, bang bikin malu sih, bang sendiri. Tidak lagi gandeng tangan, malu. Sudah uban-uban buat apa ada gandeng tangan? Tidak usah lah. Dulu tuh gandeng tangan ke sana, ke bawah, ke atas gandeng tangan. Sekarang gandeng tangan dia punya istri, dia malu. Ih papa nih, kalau mama mah, papa nih macam-macam, kita masih pacaran, kita macam terserah tuh dia mau pelukan kau juga, dia punya kau punya suami tuh. Ya, Roslyn, ada yang mari. Kau mata taruh di mana? Kau mata taruh di belakang kah? Jangan jatuh lagi. Ternyata waktu masih pacaran, aduh sayangnya, seperti itu. Dulu itu, mama waktu masih pacar itu, jadi pacar dari suamimu dulu, mantan pacar itu, macam pacar dulu, mantan pacar, sekarang sudah suami. Itu merindukan. Aduh sayang, saya tidak bisa makan pagi, ingat kau. Nah, begitu, saya tidak bisa makan siang karena ingat kau. Saya tidak bisa makan malam karena ingat kau. Bodoh-bodoh amat sih. Sekarang sayang, saya tidak bisa tidur karena apa? Teus, karena apa Thomas? Lihat kau. Karena lapar. Kalau tidak makan pagi, tidak makan siang, makan malam, ya lapar lah kalau kau tidak makan. Jangan tanya saya. Dulu itu mau es krim, datang dengan bunga, datang dengan oleh-oleh. Bapak waktu masih pacaran, ini datang dengan pelit. Tidak lagi ada bunga. Dulu kita makan di luar ya sayang, iya. Oh jangan masak ya. Beritahu bapak mama jangan masak ya. Kau macam kos dulu. Hari ini kita nonton. Sekarang nih sudah ada TV di rumah. Biasa kita nonton TV. Begitu. Biar lebih cemas, Romo. Ini baru poin pertama ini yang erotisme dalam pengertian romantisme ya. Walaupun lagu Indonesia ada kita bikin romantis, bikin paling romantis. Teman-teman, saya kerja banyak di penampingan psikospiritual untuk rekoleksi Pak Sutri. Jadi saya omong begini macam sudah anggap biasa dalam pengertian mengalir, karena jangan marah ada yang bilang, Romo juga omong seperti itu. Sudah biasa terbiasa dengan bimbingan untuk retret atau untuk rekoleksi Pak Sutri. Tapi saya jangan bongkar semua nanti kalau ketemu saya tidak bisa bongkar lagi karena saya bongkar semua Pio jangan lanjut atau cukup di sini cukup sudah dengan erotisme cukup. Tetapi yang kedua yang kita namakan filial itu lebih kepada sifatnya, personalitinya. Setelah mengenali yang fisik saya mengenal lebih jauh. Ternyata dia baik sekali ya. Tetapi filialnya berubah. Dulu dia datang dengan bunga kelihatan baik sekali. Waduh. Makan sayap ayam waktu itu di hadapan, masih pacaran di hadapan calon menantu, calon mertua, sopan sekali. Potong dengan ini garpu dengan sendok, dia loncat sana, loncat ke sini. Tetapi sudah nikah nih, sifat aslinya muncul. Dia langsung ambil makan. Dia tidak persoalan di depan mama mantu apa pemantu, cuek dia punya. Dulu kalau minum Coca-Cola, mau doa gitu tutup dulu. Sekarang kalau sudah minum Coca-Cola, kalau mau doa, cuek dia punya. Hal-hal kecil seperti itu, sifat-sifat akan muncul. Karena perkawinan itu teman-teman itu seperti iceberg yang ditabrak oleh Titanic. Kapten pikir tabrak yang 10% yang di atas. Ternyata 90% gunung es itu ada di bawah yang kau tidak kenal. Yang itu akan muncul semua ke permukaan setelah pernikahanmu. Berarti mencintai adalah mampukanlah dirimu untuk menerima sesuatu yang engkau belum lihat, yang engkau belum kenal. Sifat berubah dari yang romantis sudah berubah, sekarang tidak lagi. Dulu dengan 1000 kali kata saya mencintai, saya rindu, sekarang 1 kali juga setengah mati. Dulu kalau
ibu-ibu istri-istri mantan pacar itu pacar masa waktu masih pacaran tuh, aduh engkau di mana sayangnya, tidak ada WA tuh, rasa buka HP pertama mau lihat WA-nya istri, WA-nya suami, sekarang buka pertama menghindari WA-nya istri waktu WA-nya suami. Nah begitu biasa, jangan tipu kalian yang suami istri itu, jujur saja kak. Betul itu Romo, betul. Lalu ketika sampai di rumah bilang, kau tidak mau kasih tahu, ternyata semua ada list untuk harus dibeli sudah ada di situ. Hanya supaya jangan menghindari, tidak usah baca. Itu begitu toh, san desa. Sifat berubah. Dulu mama itu waktu masih pacar tuh, dia punya lembutnya minta ampun. Bisik di telinga, sayangnya saya begini. Sekarang tuh bisik, tidak pakai bisik, pakai teriak. Kok lu di mana lu? Kenapa terlambat datang? Seperti itu. Dulu tuh jujur semua waktu masih pacar bapak-bapak itu. Sayangnya nanti terlambat datang. Sayangnya saya nanti ke OS apa nanti di Kupang itu. Sekarang sudah tipu istrinya. Saya ke OS apa tapi kecelakaannya di OE Bubu. Begitu. Jadi bukan. Seperti itu. Saya mama dan bapak juga seperti itu. Bapak bilang pergi mete orang mati, dia pergi main judi, mama pergi. Sampai dengan pisau sampai di tempat judi itu. Dia bilang, saya juga mau main. Seperti siapa suami. Pulang ke mereka dua itu. Lucu mereka itu kalau ingat kembali itu. Begitu. Sampai mama bilang, coba kau berani, kau pukul-pukul sudah. Sampai bapak kan tahan, bukan lucu. Lalu bapak pukul dia sedikit Lalu mama bilang, kenapa kau pukul saya? Bapak bilang, tadi kau yang minta supaya dipukul, sekarang saya pukul, kau tanya lagi buat apa? Kan lucu kan? Dan seperti itu ya. Seperti itu. Mama tuh keras. Waktu frater saja pulang itu mama lempar yang parang. Sudah frater. Itulah orang tua sifat yang sampai mati, sampai umur begini masih baku kenal satu sama lain. Yang dulu saya tidak pernah kenal, muncul semua sekarang. Oke, jadi tingkat tertinggi yang kita namakan agape. Kalau kita pertanyaan Yesus kepada Petrus ayat 5, Yohanes 21, 15, 16, dia masih pakai filia. Dia tidak bisa sampai kepada agape. Karena engkau bilang agape itu cinta dari Tuhan, seperti Tuhan mencintai tanpa meminta kembali, tanpa syarat. Ini jadi persoalan ketika perkawinan dibawa kepada tingkatan agape. Ketika engkau disakiti, engkau tetap tabah. Ketika engkau dibuat aneh, engkau memaafkan. Itu memang agak susah. Memang sangat susah membawa perkawinan kepada tahap agape. Tapi banyak pasutri telah mengatakan itu. Memaafkan, mengampuni satu sama lain tidak mudah, teman-teman. Kita ini tidak sempurna. Makanya Paus Fransiskus bilang begini, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada rumah tangga yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada pribadi yang sempurna. Suami, istri, anak-anak, pribadi yang tidak mengampuni adalah orang-orang sakit baru di atas dunia ini. Hanya pengampunan dan belas kasih yang menyelamatkan keluarga. Hanya pengampunan dan belas kasih yang menyelamatkan keluarga. Ingat itu baik-baik. Tidak tahu kita punya tema kitab suci sampai dengan keluarga semua muncul semua di sini. Ingat itu baik-baik. Hanya pengampunan dan belas kasih yang menyelamatkan keluarga. Tetapi ingat, jangan lupa berani mengampuni diri sendiri. Kadang ini persoalan paling besar ketika kita tidak tahu mengampuni diri kita sendiri dan kita tidak tahu mencintai diri kita sendiri. Berapa kali engkau menghakimi dirimu sendiri dan hidup di dalam rasa salahmu? Berapa kali engkau menjadikan dirimu menjadikan dirimu hamba dari rasa salahmu?
Dua orang cucu pergi berlibur ke rumah omanya. Main di belakang rumah. Tahu-tahu ayam lewat, kakaknya lempar ayamnya dan tewas ayamnya. Lalu pergi ke hutan sembunyi. Waktu tiba makan siang, neneknya bilang, siapa mau cuci piring setelah makan siang? Adiknya bilang, kakakku. Kenapa kakakku? Kenapa kakakmu? Iya, dia tuh sangat rajin. Kakaknya lotot matanya. Kenapa saya? Dia bilang, kau ingat, tadi kau bunuh ayamnya nenek. Akhirnya dia cuci piring. Sorenya, siapa yang mau sapu rumah? Adiknya bilang, kakakku. Kakaknya lihat begini, kau ingat ayam tadi yang kau bunuh dan kau sembunyikan di hutan. Akhirnya kakaknya takut lalu sapu rumah. Besok pagi siapa mau ke toko untuk beli kopi? Adiknya bilang, kakakku. Kakaknya sudah tidak tahan lagi. Hai, kenapa saya terus? Lalu dia bilang, nenek, saya mau minta maaf. Kemarin saya lempar ayamnya nenek dan mati ayamnya. Lalu saya lari ke hutan untuk sembunyikan. Neneknya bilang begini, waktu engkau melempar ayam itu, saya melihatnya dari jendela. Tetapi kenapa engkau membiarkan adikmu menjadikan engkau hamba dari kesalahanmu? Berapa kali dalam hidup kita, kita menjadi hamba dari rasa salah kita. Dan kita tidak mampu memaafkan diri kita sendiri. Ada satu cerita bagus, ada dua biarawan, mereka pergi bermisi, lalu mau menyeberangi sungai, ada satu cewek cantik yang tidak bisa seberangi. Ketika biarawan pertama, dia lirik ke biarawan kedua, karena biarawan kedua mau bantu, gendong, bawa dia ke menyeberangi sungai. Lalu biarawan pertama bilang begini, ingat janji kaul kemurnianmu. Kau jangan gendong dia, engkau sudah merusak kaulmu nanti. Setelah sampai ke seberang, biarawan kedua bilang, Isa ini terlalu sekali ya. Dia tadi dari Tanggi berjam-jam tunggu supaya seberang tapi tidak bisa menyeberangi. Lalu dia nekat, dia pergi dan gendong nona cantik itu dan seberangkan ke sungai. Persoalan terjadi. Hari pertama, engkau telah melanggar kaul kemurnianmu. Kenapa kau sentuh perempuan itu, kau gendong dia seberangi sungai? Biarawan kedua diam saja. Hari kedua, kenapa engkau tahu aturan kaul dan semua? Diam saja. Hari ketiga, biarawan pertama mengomel kembali. Kau ingat itu, engkau telah melanggar kaul kemurnianmu dan lain sebagainya. Lalu biarawan kedua sudah tidak tahan lagi, dia bilang, saudaraku, perempuan itu 3 hari yang lalu saya sudah tinggalkan di tepi sungai, tetapi engkau masih menggendongnya sampai sekarang. Engkau bisa mengerti, Marsada? Pio, engkau bisa mengerti? Ya, Romo. Biarawan kedua itu bilang, saudaraku, perempuan itu 3 hari yang lalu saya sudah tinggalkan di tepi sungai. Tetapi kenapa engkau menggendongnya sampai sekarang di pikiranmu? Berdamailah dengan dirimu sendiri. Tabahlah kepada semua orang, terlebih khusus bersabarlah dengan dirimu sendiri. Saya 3 hari lalu sudah tinggalkan dia di tepi sungai. Engkaulah yang sampai sekarang menggendongnya di dalam pikiranmu yang kotor itu. Jangan sampai kalian menjadi hamba dari kesalahanmu sendiri dan tidak mampu mengampuni dirimu sendiri. Aduh, cukup sudah ya teman-teman ya. Romo, izin bertanya Romo. Kalau tanya yang lain tidak usah, sudah saya tutup dengan renungan ini, jangan tanya yang lain lagi. Oke, siap Romo. Kalau tema kitab suci besok, simpan dulu hari besok. Besok saya belum siap bahan Zoom besok tentang kriteria hermeneutik
yang sederhana untuk pewartaan. Supaya jangan main tafsir suka-suka kalian tuh. Baik Romo. Mau pakai pisau bedah yang mana? Teologi mana? Kontekstual, historis? Mau pakai syarat yang mana? Syarat teologis? Kriteria teologis dalam sebuah penafsiran? Mau pakai kriteria paralel? Atau yang kita bilang kriteria kontekstual? Ayat itu dijelaskan di dalam dirinya sendiri atau di dalam paragraf atau dalam teksnya itu sendiri, atau ayat itu dijelaskan di dalam keseluruhan kitab. Kita omong dari tadi tentang perkawinan, tentang cinta dalam perkawinan. Kau bilang angkat tema perkawinan, bagaimana? Kita omong dari tadi, omong tentang apa? Nah, ini pasti baru naik satu orang nih kalau tulis tentang perkawinan ini. Baru datang itu Romo, baru datang dia itu Romo. Oh iya, Jangan seperti yang proti ya, datang ambil sedikit pergi lalu datang lagi kritik lagi seperti lagu kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh. Ada teman-teman Protestan di bawah kan? Type lah, saya suruh rindu kalian ini. Rindu. Terima kasih Romo. Selamat malam Romo. Ya, saya selamat siang, pagi masih pagi saya. Oke, kalian tidur sudah ya? Kami di Timur Leste sekarang. Di Timur Leste sekarang jam 2 pagi. Oh ya, kamu Indonesia Timur, masuk Indonesia Timur kan? Kamu Indonesia Negara Timur Leste, Pater. Timur Leste sudah jam, ya karena 12 di Indonesia Barat, 1 di Jam Indonesia 12. Tengah, kalian Indonesia Timur sudah jam 2 ya, benar. Jam Iya, 2 pagi, Pater. Timur Leste dikategorikan ke Indonesia Timur. Indonesia Timur bukan Tengah. Indonesia Timur ya. Oke. Terima kasih Pater atas Satu. Makan siang Romo. Pagi. selamat siang Romo. Ya, sampai jumpa ya. Oh ya, PSN menang lawan Persi Manggarai 2-0. Oke. Romo mau tanya Romo. Ayo Ertus, tentang tema apa? Saya mau makan siang nih. Engkau tema Nah, apa? tanya sebentar aja Romo. Dari mana Romo? Yang asli dari mana Romo? Dari belakang mau ke depan. Ya, semua orang dari mana? Ya dari belakang mau ke depan. Kalau dari depan mau ke belakang bukan dari mana? Saya dari Mama Maumere, Bapak Maunori, Romba. Tinggal di Mombawa, Ngada. Terima kasih Romo, terima kasih. Engkau dari mana? Saya dari Maumere juga Romo. Maumere mana? Paga Romo. Oh, Sekertelio Iwa. Mbabolio, Ngestei. Leo. Beo Iwa, Gertei Maumere, Sika, Talo. Imangala. Sika di ngala Romo, ngala mesa Leo bisa, Sika bisa. Au pagai pa ya au ya. Pagamba mio. Pagal kebaik Romo. Saya main dengan Amu Paga, selalu main Amu Paga waktu saya diakon dengan imam tahun pertama. Iya, di Lekebaik. saya cerita, saya dengar dari awal itu Romo cerita di grupnya Amo Paga ya kan, saya tahu. Saya main dia dengan mereka Paga. Saya teman-teman ini saya sudah tahu, saya lupa semua. Nanti kalau yang pemain-pemain Paga 2002, 2004, 2005, 2006 itu mereka masih ingat saya kalau. Iya, Romo ya. Tahu mereka nama siapa lagi, saya sudah lupa semua yang persami dulu. Tapi engkau tinggal di mana, Ertus? Saya di Kalimantan Romo, di Kalimantan perantauan. Di Paga kesini kan kampung apa yang orang di Paga punya di ini Lekebai punya yang pantai itu namanya apa? Yang harus lewat ini Pantai. kali tuh ke sana tuh. Sejajar Pantai Bara, dengan Paga tapi dia kesini ke arah Lekebai punya. Nyebrang sungai lagi kan Romo? Ya, yang sungai juga. Iya, daerah Paga Bara sudah. Iya, tapi Lekebai Paga.
Iya, Magetake Pak. Kami kan program. Magetake. Saya pernah pergi Iya. mancing di Magetake. Aku atau Magetake Romo, Magetake asli Magetake Rom. Hei, kurang ajar kau. Di situ orang Sika semua di situ tuh. Di situ orang Leda Asli Sika aku Leda Magetake, semua di Romo. situ tuh. Iya, asli Siklela ya. Nah, miune iba gerteli apa kan? Tutur Sika, saran Sika miu ya. Eon. Iya, kami kan dua bahasa Romo, bahasa Momere di Ngala, bahasa Lio di Ngala. Bahasa Leo Tengala, tapi lebih banyak omong Leo atau Momere? Kebanyak Momere Rom. Iya, karena Magetake semua keturunan Sikalena. Berarti aura intan Iya, tutur keturunan san Sikalena, Sika, betul. Bro. Naban, Neon. Retang Rom, retang. Napa. Iya, rindu di. Pengaruh Magetake ya bagian dari Prokile Kebai kan? Iya, betul ya. Katedral Kebai Rom. Katedral pagka iba pa kami yung aulo po buhay po is katedral ya ganun pa uskup hay uskup ya Immaculata. ya Maria Immaculata nama saya kalau di Lele Kebai saya Iya. kok pakai dua bahasa Lio atau yang di kampung Momere yang Magetake semua saya lapis bahasa Momere tapi yang di gunung di kisah semua itu ini saya Iya. Lio, tetapi untuk masuk ke arah ada satu setelah Kebai ke arah Momere itu nama apa di situ ada satu kapela kecil itu naik dari Di Repua Kebai ke arah sana, kan? Momere itu kampung pertama setelah Kebai. Ripua itu orang Sika semua. Iya, betul. Iya. Ripua Ripua Nanang Gertelio tutur Sika tapi mayoritas saran Sika tutur saran Sika. Iya. Enggak, minta maaf teman-teman saya jadi rindu bahasa Momere bahasa Lio sedikit sulama tidak. Yan Benu dulu saya dengan ini Gebi Manek Romo Gebi Manek di Lekebai. Pablo Escobar dia tulis apa? Kalian bilang dia ada type apa? Pablo, kau type apa kau? Warung Soto, Sop 78. Ini ada room 1 nih, naik toh, Pablo. Oh, kalian komen dengan Pio. Saya santai sih toh, teman-teman. Jangan terlalu sensi itu, kita di atas sensi sekali. Nggak ada otak. Tutur saran Indonesia, Ami Onra Intan. Oh ya, mereka bilang ini omong pakai bahasa Indonesia karena banyak yang tidak tahu. Minta maaf ya teman-teman. Tadi kan karena orang mau merah Leo, jadi saya ingat untuk kembali ingat karena rasa bahasa beda gitu. Oke, saya makan siang lagi 7 menit, saya sudah capek dari tadi nih. Jangan marah ya teman-teman ya. Oke, Romo ya, pamit turun Romo. Saya pamit, Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kacau di